Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian yang berbahagia, selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Begitu juga yang di sekolahan, karena situasi sekarang adalah situasi perlu dijaga kesehatannya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para siswa sekalian yang berbahagia, kami di sini akan memberikan pemaparan bagaimana belajar. Namun sebelum sampai pada tataran penjelasan lebih lanjut, bahwa belajar itu adalah merupakan kewajiban kita, sebagaimana dalam hadis disebutkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin, bahwa mencari ilmu itu adalah wajib untuk orang-orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian di ayat lain, di hadis lain kemudian disebutkan juga talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa belajar itu adalah wajib mulai dari lahir sampai tutup usia. Kemudian di hadis juga disebutkan kemanapun mencari ilmu, meskipun ke negeri Cina, utlubul ilma walau bis, carilah ilmu meskipun ke negeri Cina. Jadi di sini menggambarkan bahwa kita wajib mencari ilmu hukumnya, baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian mulai dari lahir sampai tutup usia, kemudian kemanapun itu meskipun ke negeri Cina. Karena kala itu Cina merupakan daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Para siswa sekalian yang berbahagia, belajar itu juga disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Alaq. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya bahwa iqra', bacalah, itu berarti belajar. Karena unsur belajar itu diantaranya adalah iqra', baca. Kemudian dalam surat yang lain dengan kata unzur, surat Yunus 101, unzur itu lihatlah, perhatikan. Yang artinya surat Yunus 101, perhatikanlah apa-apa yang di langit dan di bumi. Kemudian surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20 yang artinya, maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Ini artinya bahwa kita oleh Allah untuk belajar, diperintahkan untuk belajar yang dulu. Kemudian dalam surat yang lain, surat Yunus 109, itu adalah dengan kata perhatikan. Kalau yang unzur tadi perhatikanlah, kalau ini cermatilah, amatilah. Jadi lihat, amatilah, perhatikan, itu merupakan belajar. Dengan kata yusiru, surat Yusuf 109 yang artinya, mengapa mereka tidak berjalan di muka bumi untuk memperhatikan akibat orang-orang purbakala. Kemudian ayat 111, sesungguhnya dalam riwayat itu ada pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Para siswa sekalian, bahwa di sini sudah jelas bahwa membaca
Itu adalah bagian dari belajar. Dengan menyebut nama Tuhanmu, dengan menghafal, berarti perlu kita menghafalkan dalil-dalilnya, kita menghafalkan aturan-aturan, kita menghafalkan undang-undang, kita menghafalkan sejarah. Itu pun namanya belajar. Berarti itu ilmu hafalan, ilmu sosial. Kemudian ada, perhatikan apa-apa yang di langit dan di bumi. Ini berarti kita harus belajar ilmu bumi, belajar ilmu biologi, ilmu antariksa. Di ayat lain disebutkan, maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Unta dari betina dan pejantan, kemudian cairan sperma dan ovum bercampur di rahim, membentuk embrio, kemudian menjadi unta. Setelah unta lahir kemudian menyusui. Kemudian proses susu itu sendiri dari makan rumput bisa proses menjadi, ada yang jadi darah, ada yang menjadi susu, ada yang menjadi air kencing, kemudian ada yang menjadi feses atau berak. Ini merupakan proses biologi. Maka tidak hanya biologi, tapi kita oleh Allah diwajibkan untuk belajar ilmu kimia. Bagaimana dari klorofil, kemudian di situ ada kandungan vitamin, kemudian akan membentuk beberapa materi, di antaranya ada susu, ada daging, ada darah dan sebagainya. Kemudian proses unta yang tadi lahir kecil kemudian menyusui menjadi besar, tentu kita harus belajar biologi. Bagaimana tadi proses perkawinannya, kemudian bagaimana proses dia menjadi berkembang besar dan kemudian berkembang biak. Kemudian di ayat lain surat Al-Ghaziyah, dan gunung-gunung bagaimana ditegak, dari gunung diketegakkan. Kemudian kita akan belajar ilmu geografi, susunan lapisan bumi, kemudian terjadi adanya gunung sehingga terjadi adanya aliran angin dari angin gunung ke lembah, kemudian ada aliran air dari gunung ke laut, sehingga disinilah terjadi kehidupan. Ada aliran air sehingga kemudian ada sumur, kemudian ada tanaman bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang dimakan oleh makhluk hidup. Kemudian ini proses inilah berarti ada proses alam atau proses bebatuan, kemudian proses hujan. Maka kita belajar ilmu geografi. Kemudian di ayat 20 masih surat Al-Ghaziyah, dan bumi bagaimana dihamparan. Karena kita ilmu menghitung, ilmu matematika, hamparan berarti nanti luasan bulan akan dihitung, berarti matematika. Kemudian bicara bumi, kemudian air, antariksa, berarti kita bicara bumi dan antariksa. Kita belajar itu. Inilah kewajiban kita belajar. Kemudian kata yusiru, mengapa mereka tidak berjalan di muka bumi untuk memperhatikan akibat orang-orang purbakala atau dulu kala? Berarti ini belajar sejarah, kemudian belajar tatanan sosial, berarti sosiologi. Nah, ini maka kita belajar pelajaran apapun, IPA, kelompok IPA dan kelompok IPS, itu adalah diajarkan oleh agama. Nah, bagaimana belajar di Madrasah Aliyah Ma'arif Al-Huda ini? Berarti kita belajar di sini di samping memenuhi tuntutan aturan bahwa kita diwajibkan oleh negara belajar 9 tahun, kita juga memenuhi tanggung jawab kita, kewajiban kita terhadap agama bahwa kita harus belajar. Kemudian dari belajar itu juga kita belajar semuanya, mulai dari ilmu alam dan ilmu sosial. Itu merupakan penerjemahan dari ilmu agama, termasuk fikih di dalam. Dan itu adalah diajarkan oleh Madrasah Aliyah Ma'arif Al-Huda melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah,
para siswa sekalian yang berbahagia, bahwa kita belajar di Madrasah Aliyah tidak hanya kita mengejar nilai, tapi mengejar ilmunya itu sendiri. Kita jangan lupa bahwa ilmu itu yang harus kita dapatkan, tetapi kita juga tidak melalaikan indikator-indikatornya atau berupa angka-angka atau nilai-nilai itu. Karena pasca belajar kita akan dilihat oleh institusi, oleh lembaga, oleh orang-orang itu adalah, yang pertama adalah bukti keilmuan melalui personal, kemudian yang kedua adalah bukti-bukti data melalui angka-angka ijazah maupun ini pun penting, harus kita jaga, kita harus buktikan, karena itulah bukti belajar yang nantinya itu akan berpengaruh pada bidang apa yang kita geluti, posisi apa yang perlu diberikan oleh yang membutuhkan, misalkan perusahaan atau institusi. Para siswa kalian yang berbahagia, bahwa belajar di Aliyah semaksimal mungkin melalui intrakurikuler maupun ekstrakurikuler harus kamu raih kesimpulan. Tidak hanya yang tertulis, tidak hanya melalui angka-angka, tapi kemampuan itu sendiri, ilmu itu sendiri pun kamu harus dapati. Dan yang kesimpulan terakhir yang perlu saya jelaskan adalah bahwa kalian di Madrasah Aliyah Ma'arif Al-Huda ini ada beberapa yang sangat penting. Yang pertama adalah ilmu yang diajarkan oleh Bapak Guru dan Ibu, ilmu formalnya. Kemudian ilmu non formalnya juga ada, adalah teman sekelas, teman satu sekolahan, guru dan masyarakat. Ini juga penting, karena dari sisi itulah kamu belajar bagaimana bermasyarakat. Dari bermasyarakat itu adalah mulai dari kamu belajar bagaimana mempunyai relasi dari teman-teman, dari guru-gurunya, dan juga dari sahabat, kerabat, teman-teman kamu atau saudara-saudara teman kamu yang ada di madrasah. Yang ini tentunya akan bermanfaat dikala nanti kamu setelah lulus dari Madrasah Aliyah Al-Huda. Kalau kalian baik di sekolahan, tentu akan terbawa nanti setelah paskanya di pekerjaan kamu, di keluarga kamu, dan ini tentu akan menjadikan kamu mengarah ke kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena secara materi kamu akan mendapatkan PD, percaya diri, dan kemampuan yang dibutuhkan kamu miliki secara keilmuan. Kemudian secara materi tentu akan seimbang dengan apa yang kamu miliki. Kiranya itu sebagai pertemuan perjumpaan kali ini, dan kami akhiri. Banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.